Hujan deras malam itu menetes di atap rumah sempitku. Aku berdiri di ruang tengah. Tubuhku gemetar, bukan karena dingin semata, tapi karena tatapan Bayu yang begitu dekat. Bayu, sahabat mantan suamiku sendiri, tangannya sempat menyentuh pundakku. Hangat, membuatku merasa tak lagi sendiri. Tapi di balik jendela, aku tahu ada sepasang mata yang mengintip, merekam semuanya dalam diam. Aku janda cantik yang hanya ingin hidup tenang. Tapi mengapa justru pelukan seorang sahabat mantan suamiku yang membuat hidupku menjadi gosip tetangga? Namaku Raras, usiaku 32 tahun. Orang-orang di kampung kecil ini mengenalku sebagai janda cantik yang selalu berusaha terlihat tegar. Meski dalam hati, aku sering rapuh. Sejak bercerai dengan suamiku setahun lalu, aku tinggal sendirian di rumah. Peninggalan orang tua, rumah sederhana di sebuah gang sempit, di mana kabar sekecil apapun bisa cepat menyebar. Aku berusaha menjalani hidup normal, membuka usaha kecil di rumah, menyapa tetangga dengan senyum, dan menutup rapat yang sering menikam di malam hari. Tapi aku tahu, tak semua tetangga melihatku dengan pandangan baik. Ada yang ramah, tapi ada pula yang hanya menunggu celah untuk membicarakan aibku. Hidupku sebenarnya sudah cukup damai. Aku tidak lagi berharap banyak tentang cinta atau lelaki. Fokusku hanya bekerja, menjaga nama baik keluarga, dan bertahan di tengah lingkungan yang penuh mata mengawasi. Namun sejak beberapa bulan terakhir, seseorang mulai sering hadir kembali dalam kehidupanku. Namanya Bayu, sahabat lama mantan suamiku. Ia dulu sering datang saat aku masih berumah tangga, membantu jika ada urusan kecil di rumah. Setelah perceraianku, aku kira ia tak akan muncul lagi. Tapi ternyata langkah kakinya justru semakin sering terdengar di depan pintu rumahku. Awalnya, aku merasa canggung. Bayu datang dengan alasan sederhana, sekadar menanyakan kabar atau melewatkan waktu setelah pulang kerja. Tapi kehadirannya yang tiba-tiba di tengah sepinya rumahku membuatku bingung harus bersikap bagaimana. Di satu sisi, aku takut pada pandangan tetangga, takut pada gosip yang bisa memporak-porandakan hidupku. Tapi di sisi lain, aku merasakan sesuatu yang tak bisa kutolak, perasaan hangat ketika ia duduk di kursi ruang tamuku, menemaniku berbincang hingga larut. Aku berusaha menepis, mengatakan pada diri sendiri, dia hanya sahabat mantan suamiku, tidak lebih. Jangan sampai aku terjebak. Tapi setiap kali ia pulang meninggalkan rumahku dalam senyap, aku justru merasa kehilangan. Seolah-olah hidupku yang tadinya tenang mulai bergerak ke arah yang tak pernah kuduga. Bayu semakin sering datang. Kadang ia hanya duduk sebentar di teras, menyeruput teh hangat buatanku lalu berpamitan. Kadang ia masuk lebih lama, membicarakan banyak hal dari cerita tentang pekerjaannya, kenangan masa lalu bersama mantan suamiku, sampai sekadar menanyakan, "Raras, apa kamu baik-baik saja sendirian?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi di telingaku terasa seperti sebuah perhatian yang sudah lama hilang. Karena jujur, setelah perceraian tak ada lagi yang menanyakan bagaimana aku menjalani hari. Tak ada lagi yang peduli apakah aku makan tepat waktu, atau apakah aku mampu melewati malam-malam panjang tanpa air mata. Di depan Bayu, aku berusaha terlihat kuat. Aku selalu menjawab, "Aku baik-baik saja." Tapi entah kenapa, sorot matanya membuatku merasa ia tahu jawabanku hanyalah topeng. Ada momen yang tak bisa kulupakan. Suatu sore hujan turun deras, listrik padam. Aku duduk sendiri di ruang tamu, dengan lampu minyak kecil, mencoba menenangkan hati yang resah. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. "Raras, ini aku Bayu." Degup jantungku seketika tak karuan. Saat pintuku buka, Bayu berdiri dengan tubuh basah kuyup. Tanpa banyak bicara, ia masuk sambil tersenyum kecil. "Aku khawatir kamu sendirian, gelap-gelapan di rumah." Kalimat itu sederhana, tapi menusuk hatiku. Aku hanya bisa terdiam, menyiapkan handuk untuknya. Di tengah gelap dan derasnya hujan, aku menyadari ada seseorang yang benar-benar memperhatikanku. Namun di balik kehangatan itu, aku juga menyadari sesuatu yang lain. Di gang sempit ini, setiap suara, setiap cahaya, setiap langkah bisa menjadi bahan pembicaraan. Dan benar saja, ketika Bayu duduk di kursi ruang tamu, sambil mengeringkan rambutnya, aku sempat melihat dari balik gorden siluet seseorang yang berdiri tak jauh dari jendela rumahku. Hatiku berdesir, bukan karena kehadiran Bayu,
melainkan karena aku tahu ada mata yang mengintip, mencatat, dan mungkin akan segera menyebarkan cerita ke seluruh kampung. Aku tersenyum kaku mencoba tetap berbincang dengan Bayu seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hati aku berbisik lirih, ya Tuhan, apa yang akan terjadi padaku setelah ini? Kekhawatiran itu ternyata bukan sekadar firasat. Pagi harinya, ketika aku membuka pintu rumah untuk menjemur pakaian, aku melihat beberapa tetangga berkerumun di depan warung ujung gang. Mereka tertawa kecil, berbisik-bisik, lalu menoleh ke arahku. Senyuman mereka bukan senyuman ramah, melainkan senyuman yang penuh tanda tanya. Aku tahu benar bahasa tubuh itu. Aku sudah terlalu lama hidup di lingkungan yang sempit, di mana gosip bisa lebih cepat menyebar daripada angin. Raras, kemarin malam kedatangan tamu ya? Suara Buminah, tetangga yang dikenal paling cerewet, menyapaku dengan nada manis, tapi menusuk. Kudengar ada lelaki berteduh di rumahmu saat hujan deras. Aku hanya tersenyum kaku. Iya, itu Bayu. Dia cuma mampir sebentar. Takut aku sendirian di rumah gelap-gelapan. Oh, Bayu toh. Nada suaranya naik turun, seolah menekankan sesuatu yang lebih dalam. Bayu kan sahabat mantan suamimu ya? Baik sekali sampai khawatir begitu. Diiringi tawa kecil dari tetangga lain, aku merasa wajahku panas. Bukan karena marah, tapi karena malu dan takut. Aku tahu, meski aku berkata jujur, telinga orang-orang di sini selalu punya caranya sendiri untuk menafsirkan cerita. Hari-hari berikutnya, gosip itu semakin jelas terasa. Ada tetangga yang sengaja berhenti di depan rumahku lebih lama sialan main kari, alasan untuk melihat siapa yang keluar masuk. Ada pula bisikan lirih ketika aku lewat, itu loh, janda yang sering didatangi sahabat mantan suaminya. Aku berusaha menutup telinga, berpura-pura tidak peduli. Tapi di malam hari, ketika aku menutup pintu dan duduk sendirian, kata-kata mereka menggema di dalam kepalaku. Aku merasa seakan-akan seluruh dunia menatapku dengan curiga. Yang lebih membingungkan, Bayu sendiri seolah tidak terlalu memikirkan gosip itu. Ia tetap datang dengan wajah tenang, membawa buah tangan kecil, atau sekadar menanyakan, apakah mesin jahitku masih berfungsi baik. Biarlah orang mau bicara apa, Ras, katanya suatu malam. Yang penting kita tahu kebenarannya. Tapi aku tidak bisa sekuat itu. Bagiku, nama baik adalah segalanya. Aku sudah kehilangan satu hal besar dalam hidupku, rumah tangga. Aku tidak ingin kehilangan yang lain, harga diriku di mata orang banyak. Namun semakin aku mencoba menjaga jarak, semakin aku merasa hampa. Kehadiran Bayu yang selalu tiba-tiba, perhatiannya yang tulus, membuat hatiku berada di persimpangan jalan, antara menolak demi menjaga nama baik atau membiarkan diriku hanyut dalam perhatian yang tak pernah lagi kudapatkan sejak lama. Di saat aku masih bimbang, kabar yang lebih tajam mulai berhembus. Katanya, ada yang melihat Bayu duduk cukup lama di ruang tamuku malam hujan itu. Dan kabar itu kini bukan lagi bisik-bisik kecil, melainkan sudah jadi bahan perbincangan di hampir seluruh gang. Aku menggenggam jemariku erat. Di dalam hati aku berbisik, apakah ini awal dari kehancuran hidup tenang yang selama ini kujaga? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku sepanjang malam, bahkan saat aku mencoba memejamkan mata. Tidurku gelisah, tubuhku berkali-kali terbangun karena suara bayangan, bisikan tetangga, tawa kecil yang menyindir, dan tatapan penuh curiga. Aku benar-benar merasa terkepung di dalam rumahku sendiri. Keesokan harinya, aku memberanikan diri pergi ke warung untuk membeli kebutuhan dapur. Tapi baru beberapa langkah, aku mendengar suara lirih yang sengaja dikeraskan. Itu dia, janda yang kemarin malam ditemani lelaki. Aku berpura-pura tidak mendengar, namun langkah kakiku terasa berat. Saat tiba di warung, Buminah langsung menyapaku dengan senyum lebar. Wah, Raras, semangat sekali belanja pagi-pagi. Bayu mana? Nggak ikut nemenin. Aku terdiam, lidahku keluh. Suasana warung hening sesaat sebelum disambut tawa kecil dari ibu-ibu lain yang berdiri di belakangku. Rasanya seperti ditelanjangi. Dengan sisa keberanian, aku menjawab singkat. Saya bisa sendiri, Bu. Terima kasih perhatiannya. Lalu aku buru-buru membayar belanjaanku dan pulang dengan wajah menunduk. Di dalam rumah, aku menutup pintu rapat-rapat dan bersandar pada dinding. Dadaku sesak. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Mengapa begini? Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi kenapa orang-orang tak memberiku kesempatan? Sore harinya,
Bayu datang lagi. Kali ini membawa beberapa bahan makanan. Kamu kelihatan pucat, Ras, katanya sambil menaruh belanjaannya di meja. Aku dengar gosip sudah semakin jadi. Maafkan aku karena kehadiranku justru membuatmu seperti ini. Aku menatapnya berusaha menyembunyikan luka yang kurasakan. Bayu, kamu tahu sendiri, hidup di sini beda. Sekali orang sudah bicara sulit dibendung. Aku takut mereka merusak nama baik. Bayu mendekat. Suaranya tenang, tapi tegas. Kamu takut pada omongan orang? Kamu tidak akan pernah hidup, Ras. Biarkan mereka bicara. Aku ada di sini bukan untuk mempermainkanmu, tapi untuk menemanimu. Ucapan itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat hatiku semakin kacau. Karena setiap kata yang keluar dari bibirnya menancap dalam, seolah menyingkap dinding pertahanan yang selama ini kutegakkan. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin bersandar setidaknya sekali saja pada seseorang yang benar-benar peduli. Tapi di sisi lain, aku tahu setiap langkahku akan terus diawasi. Bahkan mungkin sudah ada mata-mata yang menunggu di luar sana, mengintip lagi dari balik gorden, siap menyebarkan cerita baru. Malam itu setelah Bayu pulang, aku duduk lama di kursi ruang tamu. Lampu sudah kupadamkan, hanya temaram dari jalan yang masuk lewat celah jendela. Aku menatap kosong keluar, merasa benar-benar sendirian. Dalam hati aku sadar, ini baru permulaan, dan aku harus segera memutuskan apakah aku akan terus bertahan, menjaga jarak dengan Bayu demi nama baik, ataukah membiarkan diriku terjerat semakin dalam perhatiannya, meski harus menanggung risiko yang lebih besar. Tuhan, apa aku siap menghadapi semuanya sendirian? Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku hingga berhari-hari kemudian. Semakin aku mencoba menenangkan hati, semakin besar pula tekanan yang kurasakan. Gosip di gang kecil ini tak pernah berhenti. Mulut-mulut itu seakan menemukan bahan bakar baru setiap kali Bayu datang menemuiku. Yang membuatku semakin terhimpit adalah kenyataan bahwa aku tidak bisa menolak kehadirannya. Bayu datang dengan cara yang begitu alami, penuh perhatian, seolah sudah menjadi bagian dari hari-hariku. Ketika pintu rumahku diketuk olehnya, hatiku selalu berdebar antara takut pada pandangan orang dan bahagia karena tidak lagi merasa sendirian. Suatu malam aku mencoba bicara serius dengannya. Bayu, mungkin sebaiknya kamu jangan terlalu sering kesini. Aku tidak kuat dengan semua omongan mereka. Bayu menatapku lama, seolah mencari kebenaran di balik kata-kataku. Raras, apa benar itu yang kamu inginkan? Atau kamu hanya takut pada gosip? Aku terdiam, karena aku tahu jawabannya. Aku tidak ingin ia berhenti datang. Aku butuh kehadirannya. Aku hanya tak berani mengakuinya. Hari demi hari berlalu, dan semakin jelas bagiku bahwa aku tak bisa melawan perasaan ini sendirian. Setiap kali aku mencoba menjauh, justru semakin besar rasa kehilangan yang kurasakan. Aku mulai sadar, mungkin aku memang membutuhkan Bayu. Meski aku tahu betapa berisikonya perasaan itu, namun gosip tetangga semakin tak terbendung. Aku mendengar kabar bahwa beberapa ibu-ibu mulai menyindir anak-anak mereka agar tidak terlalu dekat denganku. Hati-hati kalau main ke rumah Bu Raras, katanya dengan nada setengah berbisik, tapi sengaja dibuat terdengar. Rasanya seperti aku dikucilkan perlahan-lahan. Aku pulang ke rumah dengan langkah gontai, menutup pintu lalu menangis sendirian. Tapi setiap kali aku mulai runtuh, Bayu selalu muncul di saat yang tepat. Pernah sekali ia datang ketika aku baru saja menitikkan air mata. Tanpa banyak bicara, ia hanya duduk di kursi depanku, diam. Tapi kehadirannya saja sudah cukup membuatku merasa lebih ringan. Di titik itu, aku sadar aku tak bisa lagi terus-menerus menolak. Ada sesuatu dalam diri Bayu yang membuatku ingin percaya, ingin bersandar. Meski dunia di luar sana menentang. Namun, aku juga tahu satu hal. Semakin aku dekat dengan Bayu, semakin tajam pula mata yang mengintip, semakin ganas mulut-mulut yang babesik. Aku berada di tengah jalan yang penuh duri, dan kini aku harus membuat keputusan. Apakah aku akan berusaha melawan omongan orang
demi mempertahankan harga diriku. Ataukah aku akan mulai melangkah ke arah Bayu, meski berarti aku harus menghadapi badai yang lebih besar? Jika aku memilih Bayu, apa aku siap menanggung semua akibatnya? Pertanyaan itu semakin hari semakin menghantui. Aku berusaha keras menjaga jarak darinya, setidaknya demi meredam gosip yang makin liar. Aku sengaja tidak membalas pesan singkatnya. Aku pura-pura sibuk ketika ia mengetuk pintu rumah. Namun, usaha itu justru membuat hatiku semakin tersiksa. Karena setiap kali Bayu tidak datang, rumahku kembali terasa hampa. Sunyi begitu menusuk, hingga suara detik jam dinding pun terdengar, seperti sindiran atas kesepianku. Tapi ketika Bayu benar-benar muncul, aku pun kembali diguncang rasa takut. Aku merasa seolah ribuan mata tetangga menempel di dinding rumahku, mengintai, menunggu celah kecil untuk menjadikan aku bahan obrolan baru. Suatu sore, aku sedang menjemur cucian ketika ku dengar suara bisik-bisik dari dua tetangga di gang sebelah. Kasihan, ya, baru bercerai sudah ditemani laki-laki lagi. Dan yang lebih parah, itu sahabat mantan suaminya sendiri. Kedua kalimat itu menghantamku lebih keras daripada hujan deras. Aku berdiri kaku, jemuran masih di tanganku, sementara hati terasa diremas. Aku ingin berteriak bahwa semua itu tidak benar, bahwa aku hanya seorang perempuan yang ingin hidup normal. Tapi suaraku seakan tertelan oleh kejamnya bisikan mereka. Malamnya, Bayu kembali datang. Kali ini ia membawa beberapa obat herbal, katanya, untuk menenangkan tubuhku yang belakangan terlihat pucat. Aku menatap wajahnya lama, lalu berkata lirih, "Bayu, mungkin sebaiknya kamu jangan datang dulu. Aku tak sanggup lagi jadi bahan omongan." Bayu menghela napas panjang. "Raras, tak perlu merasa sendiri. Aku tahu mereka bicara, aku tahu mereka menghakimimu. Tapi aku juga tahu, hatimu terlalu mulia untuk menanggung semuanya sendirian." Kata-katanya membuatku gemetar. Air mataku hampir jatuh, tapi aku buru-buru menoleh agar ia tak melihat. Aku ingin menolak, ingin menutup semua pintu yang mungkin membuatku jatuh lebih dalam. Namun pada saat yang sama, aku tak ingin kehilangan sosok yang membuatku merasa hidup lagi. Dilema itu membunuhku perlahan. Siang hari aku hidup dalam bayangan gosip yang menyesakkan. Malam hari aku hidup dalam pergulatan batin antara logika dan perasaan. Aku tahu, jika aku terus membiarkan Bayu hadir, maka gosip akan semakin menjadi. Tapi aku juga tahu, jika aku mengusirnya sepenuhnya dari hidupku, maka aku akan kembali menjadi perempuan sepi yang hampir menyerah pada hidup. Aku berdiri di depan jendela, menatap langit malam yang penuh bintang, lalu berbisik pada diriku sendiri, aku tidak bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat, aku harus memilih, dan pilihanku akan menentukan apakah aku hancur atau akhirnya menemukan kembali arti hidupku. Dan malam itu, seakan semesta sengaja menguji hatiku. Hujan turun deras, petir sesekali menyambar, membuat rumahku yang sederhana terasa semakin sepi. Aku duduk di ruang tengah, hanya ditemani suara rintik di atap dan gemetar di tubuhku. Ketika listrik padam, kegelapan semakin menelan segalanya. Aku merasa terperangkap dalam sunyi yang menakutkan. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar keras, membuatku terlonjak. "Raras, ini aku, Bayu." Degup jantungku berpacu cepat. Antara lega dan panik, aku membuka pintu. Bayu berdiri dengan tubuh basah kuyup, rambutnya meneteskan air, wajahnya terlihat cemas. "Aku khawatir kamu sendirian di rumah jelap-jelapan begini," katanya lirih. Aku terpaku. Aku ingin berkata agar ia pulang, agar ia tak menambah bahan gosip. Tapi saat kulihat sorot matanya, mata yang penuh kepedulian, bibirku membeku. Aku hanya bisa mempersilakannya masuk. Kami duduk di ruang tamu yang remang, ditemani cahaya kecil dari lilin. Hening, hanya suara hujan yang menemani. Bayu menatapku lama, lalu berucap pelan, "Raras, kamu tidak harus menanggung semua ini sendiri." Aku tak tahan lagi. Air mata yang kutahan berhari-hari akhirnya jatuh juga. "Bayu, aku lelah. Aku benar-benar lelah dengan semua omongan mereka. Tapi aku juga takut
kehilanganmu. Tanpa ragu, Bayu mendekat, tangannya menyentuh pundakku dengan hangat. Aku ada di sini, Ras. Aku tidak akan pergi. Dan saat itu, pertahanan terakhirku runtuh. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku bersandar di bahunya. Pelukan itu bukan sekadar pelukan. Di situ ada rasa aman, ada harapan yang sudah lama hilang dari hidupku. Tapi tepat ketika aku menutup mata, mencoba menikmati kehangatan yang begitu langka, aku mendengar suara samar dari luar jendela, seperti langkah terburu-buru, seperti bisikan yang tak bisa kuabaikan. Aku menoleh sekilas ke arah jendela dan jantungku hampir berhenti. Dari celah gorden, aku menangkap bayangan seseorang berdiri, mengintip ke dalam rumahku. Tubuhku membeku. Dalam sekejap, aku sadar, momen rapuhku bersama Bayu telah menjadi tontonan. Dan di kampung sekecil ini, satu pasang mata saja sudah cukup untuk menjadikan kisahku bahan gosip yang tak akan pernah padam. Pelan-pelan aku menjauh dari Bayu, wajahku pucat. Bayu, seseorang, melihat kita. Ia menoleh ke arah jendela, tapi bayangan itu sudah menghilang. Hanya sisa hujan dan gelap yang tersisa. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Ya Tuhan, ini pasti akan jadi bahan omongan besok. Bayu mencoba menenangkanku. Biarlah, Ras. Aku akan ada di sampingmu. Tapi dalam hatiku, aku tahu badai sesungguhnya baru saja dimulai. Dan benar saja, pagi itu sebelum matahari sepenuhnya naik, aku sudah mendengar bisikan-bisikan tajam di luar pagar rumah. Suara perempuan-perempuan yang biasanya hanya sibuk dengan urusan dapur, kini berubah jadi hakim yang siap menjatuhkan vonis. Katanya, semalam ada yang lihat Bayu masuk ke rumah Raras. Waduh, pantas saja. Janda cantik, ditinggal suami jauh. Ya gitu akhirnya. Memalukan, bagaimana kalau anak-anak kita nanti meniru? Setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa seperti duri menusuk jantungku. Aku berdiri di balik pintu, gemetar, ingin berteriak membela diri, tapi lidahku keluh. Rasanya tak ada gunanya. Sekali fitnah menempel, sebersih apapun aku, noda itu tetap dianggap ada. Bayu datang pagi itu juga. Wajahnya keras menahan amarah. Aku sudah dengar semuanya, Ras. Mereka bicara, si Konaken tahu segalanya. Biarkan aku jelaskan. Payer Okuyeng, hadapi mereka. Aku memegang lengannya, menahan. Tidak, Bayu. Kalau kamu yang bicara, mereka akan makin yakin. Mereka sudah punya bukti. Semalam, kita memang terlihat. Air mataku jatuh lagi. Aku menunduk. Suaraku nyaris hilang. Aku takut, Bayu. Nama baikku, nama baik anakku, semua bisa hancur karena ini. Bayu terdiam lama, lalu berucap, lirih, kalau begitu, biar aku pergi, biar aku menjauh. Asal kamu aman, Ras. Ucapannya bagai petir yang menyambar. Aku menoleh cepat, menatap matanya yang sendu, pergi, menjauh. Setelah semua perasaan ini tumbuh begitu dalam. Tidak, jangan katakan itu, Bayu. Suaraku pecah. Kalau kamu pergi, aku kehilangan segalanya. Tapi kalau kamu tetap di sini, aku bisa hancur oleh omongan mereka. Aku tidak tahu harus memilih yang mana. Aku terduduk di kursi, tubuhku lemas. Hati dan pikiranku saling bertarung antara cinta yang memberiku harapan dan harga diri yang terus digerogoti. Luar, suara gosip makin keras. Kali ini ada yang mengetuk pagar rumahku keras-keras. Raras, keluar, jangan sembunyi. Jelaskan apa hubunganmu dengan Bayu. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tubuhku bergetar hebat. Bayu menatapku dengan rahang mengeras, siap melindungi. Tapi aku tahu, jika pintu ini kubuka sekarang, seluruh hidupku akan berubah selamanya. Di titik itu, aku sadar. Aku sedang berada di persimpangan jalan terbesar dalam hidupku. Aku harus memilih, melawan gosip demi memperjuangkan cinta ini atau mengorbankan hatiku sendiri demi menjaga kehormatan yang sudah tercabik-cabik. Dan di tengah ketukan pagar yang semakin keras,
Aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Ya Tuhan, kuatkan aku, karena apapun pilihanku, aku akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Suara ketukan di pagar itu semakin keras, bagai genderang perang yang memanggilku ke medan kehancuran. Jantungku berdentum kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. Aku berdiri dengan gemetar, sementara Bayu menatapku penuh tanya. Ras, biar aku yang keluar. Aku tak tega lihat kamu diperlakukan begini. Suara Bayu bergetar, tapi ada keteguhan di dalamnya. Aku menggenggam tangannya erat-erat sekali seakan, jika ku lepas, aku akan kehilangan dunia. Tidak, Bayu. Kali ini aku sendiri yang harus berdiri. Hidupku, nama baikku, semua ada di garis depan. Aku tidak bisa terus sembunyi. Dengan langkah berat, aku menuju pintu pagar. Setiap langkah seperti membawa beban ribuan batu. Bayu Engine menahanku, tapi aku menoleh sambil tersenyum pahit. Jika aku kalah hari ini, setidaknya aku kalah dengan harga diriku sendiri. Aku membuka pintu pagar itu perlahan, dan benar saja, puluhan pasang mata menatap, mata-mata penuh curiga, sinis, haus akan drama. Raras, kami lihat sendiri Bayu semalam keluar dari rumahmu. Jangan berpura-pura suci, teriak seorang ibu dengan suara lantang. Iya, kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa harus sembunyi? Sahut yang lain. Dadaku sesak, aku ingin berteriak, ingin membela diri. Tapi tiba-tiba aku tersenyum getir. Aku berdiri tegak, menatap mereka satu persatu. Kalian semua bicara seakan tahu hidupku. Ya, benar Bayu sering datang. Benar, dia masuk ke rumahku. Tapi apakah itu berarti aku berdosa? Apakah karena aku seorang janda, maka setiap laki-laki yang datang otomatis dianggap selingkuhanku? Kerumunan seketika terdiam. Beberapa saling pandang, ragu, tapi ada juga yang masih keras kepala. Raras, orang mungkin bisa kau tipu dengan kata-kata, tapi mata kami tidak bisa dibohongi. Aku menutup mata sejenak, menahan perih. Dalam hati aku tahu, apapun yang kukatakan, mereka sudah mengukir kesimpulan sendiri. Aku lalu membuka mata, dengan suara bergetar tapi mantap. Kalau kalian semua merasa aku sudah jatuh sehina itu, maka biarlah aku memikul aib ini sendirian. Tapi jangan pernah seret anakku dalam gosip kotor kalian. Jangan pernah. Air mataku jatuh, tapi aku tidak menunduk. Aku membiarkan mereka melihat ketegaran sekaligus luka di wajahku. Bayu yang berdiri di belakangku tiba-tiba melangkah maju. Kalau kalian mau salahkan seseorang, salahkan aku. Aku yang sering datang. Aku yang bersikeras menemani Raras. Dia tidak bersalah. Jangan hukum dia dengan tuduhan yang tidak pernah dia lakukan. Kerumunan riuh. Ada yang terkejut, ada yang makin yakin dengan gosipnya. Bisikan-bisikan tajam kembali berhamburan. Aku menoleh pada Bayu. Mataku berkaca-kaca. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu akan hancur, Bayu. Dia menatapku dengan senyum getir. Kalau untuk melindungimu, Ras, biarlah aku yang hancur. Dan saat itu aku tahu, satu hal sudah berubah selamanya. Entah aku memilih Bayu atau memilih menutup hati, harga yang harus kubayar tak akan pernah ringan. Aku menatap langit, mencari kekuatan. Dalam bisikan lirih, aku berkata, jika ini jalannya, maka aku siap kehilangan segalanya, asal anakku tidak kehilangan ibunya. Kalimat itu masih menggema di dadaku, sementara kerumunan tetangga belum juga bubar. Suasana terasa panas, seperti bara api yang dikipasi angin gosip. Seorang bapak tua yang sedari tadi hanya diam, akhirnya maju. Dengan suara berat, ia berkata, Raras, aku kenal almarhum suamimu. Dia lelaki baik, teman seperjuangan. Jangan nodai namanya dengan semua ini. Orang bisa salah paham, tapi kau bisa memilih untuk tidak menambah bahan bakarnya. Aku menunduk. Kata-kata itu menusuk, seolah aku memang pembawa aib. Ingin sekali aku berteriak, membela diri, tapi lidahku keluh. Yang bisa kulakukan hanyalah menahan air mata yang terus mendesak keluar. Bayu melangkah setengah maju, ingin menjawab, tapi aku menahan tangannya. Tidak, Bayu, biarkan aku sendiri. Aku menarik napas panjang,
lalu menatap semua orang dengan mata basah. Bapak, Ibu, aku tahu kata-kata kalian lahir dari rasa ingin menjaga kampung ini. Tapi tahukah kalian betapa sulitnya hidup sebagai seorang janda muda? Setiap langkahku selalu ditimbang dengan curiga. Setiap senyumku dianggap menggoda. Setiap tamu laki-laki yang datang langsung dicap sebagai aib. Kerumunan terdiam. Beberapa wajah tampak bersalah. Beberapa justru makin tajam. Aku melanjutkan. Suaraku pecah. Ya, Bayu sering datang karena aku kesepian, karena aku butuh teman bicara, karena aku manusia biasa. Tapi apakah salah kalau aku hanya ingin merasa ditemani? Apakah kesendirianku harus jadi tontonan dan cibiran? Tiba-tiba dari balik kerumunan terdengar suara lirih seorang ibu muda. Aku mengerti perasaan Raras. Aku juga pernah merasa kesepian saat suami kerja jauh. Jangan kita langsung menghakimi. Bisikan mulai berubah nada. Ada yang tetap keras kepala, tapi ada juga yang goyah, merasa tersentuh. Aku menggenggam erat tanganku sendiri, mencoba tegar. Dalam hati, aku sadar perjuanganku belum selesai. Nama baikku mungkin tidak akan pernah sepenuhnya pulih, tapi aku masih punya satu hal yang tak bisa direbut siapapun. Martabatku sebagai seorang ibu. Aku lalu berkata, lirih namun jelas. Kalaupun kalian tetap menuduh, silakan. Aku tidak bisa memaksa hati kalian percaya, tapi mulai hari ini, aku berjanji tidak akan lagi membiarkan orang lain menentukan siapa aku. Aku yang tahu betapa beratnya hidup ini, dan aku yang akan menanggungnya. Bayu menatapku penuh haru, matanya basah, seolah ingin merangkulku di hadapan semua orang, tapi ia menahan diri. Kerumunan akhirnya mulai bubar perlahan, dengan wajah penuh pertanyaan dan bisikan yang masih berseliweran. Ada yang melirikku iba, ada pula yang sinis. Tapi setidaknya mereka tidak lagi berteriak. Aku menutup pagar, lalu tubuhku ambruk di kursi teras. Nafasku terengah, seperti baru saja bertarung di medan perang. Bayu mendekot, berlutut di sampingku. Ras, aku kagum pada keberanianmu, tapi hatiku hancur melihatmu harus sekuat itu sendirian. Aku menatapnya dengan mata basah. Aku tidak sendirian, Bayu. Kau ada di sini. Dan meski dunia menolak kita, entah bagaimana, aku merasa justru inilah awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak bisa lagi kita sembunyikan. Bayu terdiam, menatapku dengan tatapan yang dalam. Tatapan yang membuat dadaku kembali bergetar. Aku tahu, pilihan besar itu semakin dekat. Dan ketika hari itu tiba, tidak akan ada jalan kembali. Malam itu aku duduk di kamar. Lampu sengaja kupadamkan. Hanya menyisakan temaram cahaya bulan yang menembus jendela. Suasana sepi, tapi pikiranku berisik. Kata-kata Bayu siang tadi masih terngiang. Tatapan matanya, rasa ingin melindunginya. Sekaligus luka yang ia bawa karena keberadaannya membuatku semakin jadi bahan gosip. Aku menatap foto suamiku yang tergantung di dinding. Mas, aku lelah. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku setia menunggumu sampai ajal merenggutmu. Tapi setelah kau pergi, apakah aku harus menutup hatiku selamanya? Atau bolehkah aku memberi ruang untuk lelaki lain yang tulus? Mat jatuh, membasahi bantal. Rasa bersalah menggerogoti, seolah aku sedang berkhianat pada arwah suami. Tapi di sisi lain, aku juga manusia. Aku rapuh. Aku butuh bahu untuk bersandar. Bayu sudah membuktikan dirinya berkali-kali. Ia ada ketika aku jatuh. Ia hadir ketika semua orang menjauh. Tapi jika aku memilihnya, itu berarti aku siap kehilangan banyak hal. Nama baik, harga diri di mata tetangga, bahkan mungkin jarak dengan anakku. Jika suatu hari ia ikut mendengar gosip kotor. Pagi harinya, aku memberanikan diri mengajak Bayu bicara. Kami duduk di teras, ditemani secangkir teh hangat yang aku suguhkan. Tanganku gemetar saat menggeser gelas ke arahnya. Bayu, suaraku nyaris berbisik. Ia menatapku penuh harap. Ya, Ras. Aku menarik napas panjang, lalu menatap matanya. Kau tahu aku merasa dekat denganmu.
Aku tak bisa memungkiri itu, tapi aku juga takut. Takut jika aku memilihmu, hidupku semakin hancur oleh cibiran. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan beban aib yang ditempelkan orang padaku. Bayu terdiam, wajahnya kaku. Lalu ia meletakkan tangannya di atas tanganku, hangat dan meyakinkan. Raras, aku tidak peduli apa kata mereka. Aku hanya peduli padamu. Tapi jika kau memilih mundur, aku pun rela. Aku hanya ingin kau bahagia, entah denganku atau tanpa aku. Perkataannya membuat dadaku sesak. Ada bagian dari diriku yang ingin menjerit. Aku ingin bersamamu, Bayu. Tapi lidahku keluh, tertahan oleh ketakutan. Malam itu, aku kembali berdoa. Aku meminta petunjuk. Bukan jawaban yang kudapat, melainkan ketenangan. Seolah-olah Tuhan berbisik bahwa jalanku memang akan terjal. Tapi aku tidak boleh terus-menerus menunda keputusan. Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad baru. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang sembab. Raras, kau sudah cukup lama jadi tawanan pandangan orang. Kini saatnya kau memilih untuk dirimu sendiri. Dan saat itulah aku sadar, pilihan itu tak lagi bisa ditunda. Aku harus segera menentukan. Tetap mempertahankan citra janda suci yang didayakan oleh omongan orang, atau berani meraih kebahagiaan yang mungkin hanya sekali datang dalam hidupku. Bersama Bayu, aku menggenggam dadaku. Dan untuk pertama kalinya, aku siap menanggung konsekuensinya. Hari itu matahari pagi bersinar cerah. Tapi bagiku, langit terasa berat. Seolah seluruh semesta menantikan keputusanku. Aku menata kerudungku dengan hati berdebar, lalu melangkah keluar rumah. Bayu sudah menunggu di depan pagar dengan motornya yang sederhana. Tatapannya penuh tanda tanya. Seakan ia pun tahu bahwa aku akan mengucapkan sesuatu yang bisa mengubah arah hidup kami. Bayu, suaraku lirih, nyaris tercekik oleh perasaan. Ia menegakkan tubuhnya, menatapku dalam-dalam. Ya Ras, kau sudah... Aku menarik napas panjang. Wajah suamiku sekilas terbayang di kepalaku, sosok yang selama ini kujunjung setia. Meski raganya telah tiada, aku teringat janji-janji dalam pernikahan, juga malam-malam sepi yang kuhabiskan sendiri. Dan kemudian, bayangan itu berganti dengan wajah Bayu, yang dengan sabarnya menemaniku dikala semua orang menutup pintu. Air mataku menetes jatuh di pipi. Bayu, aku sudah terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang orang. Mereka memandangku dengan curiga, dengan tuduhan, padahal mereka tidak pernah tahu betapa aku sendiri hampir mati menahan kesepian. Dan kau selalu ada di saat aku rapuh. Aku lelah, Bayu. Aku ingin bahagia. Bayu memandangku tanpa berkedip. Nafasnya tercekat, seperti tak percaya dengan kata-kataku. Jadi, apa maksudmu, Ras? Aku menatap matanya, kali ini tanpa bersembunyi. Maksudku, aku memilihmu. Apapun yang akan terjadi, aku akan menanggungnya. Biar orang berkata apa, aku tidak peduli lagi. Sejenak, dunia seperti berhenti berputar. Bayu menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu menandok. Bahunya bergetar. Ia menangis, tapi itu tangis lega. Tangis seorang lelaki yang akhirnya mendengar jawaban yang ditunggu bertahun-tahun. Ia menggenggam tanganku dengan erat. Siala cekut, aku berubah pikiran. Raras, terima kasih. Demi Tuhan, aku akan menjagamu. Aku akan jadi tembokmu, jadi pelindungmu. Meski seluruh dunia menentang kita, aku menunduk, membiarkan air mataku mengalir deras. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sendirian. Ada bahu tempatku bersandar. Ada tangan yang berjanji tak akan melepaskan. Namun, jauh di lubuk hati, aku juga sadar, jalan yang kupilih bukan jalan mudah. Akan ada omongan, cemooh, mungkin juga jarak dari orang-orang yang dulu kerap menilai tanpa tahu. Tapi entah kenapa, hatiku lebih tenang. Karena kali ini, aku memilih dengan tulus, bukan karena paksaan atau takut pada dunia. Beberapa hari kemudian, kabar mulai menyebar. Ada bisik-bisik di pasar, ada tatapan sinis di warung. Tapi,
Aku berjalan tegak, Bayu selalu ada di sampingku. Dan setiap kali aku hampir goyah, ia menggenggam tanganku erat menguatkan. Malam itu, aku kembali menatap foto suamiku di kamar. Aku tersenyum sambil berbisik, "Mas, maafkan aku. Aku sudah berjuang untuk setia sampai batas yang aku mampu. Kini izinkan aku bahagia dengan caraku. Semoga engkau tenang di sana, dan semoga aku tidak salah memilih." Dan malam itu, aku tidur dengan hati yang lebih ringan. Aku tidak tahu apa yang menanti esok hari. Tapi satu hal pasti, aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak lagi tawanan pandangan orang. Aku adalah Rara, seorang perempuan yang berhak bahagia, meski jalannya penuh luka.